Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Kita melanjutkan self-assessment untuk standar 3.2. Kali ini kita menginjak EP yang keempat, yaitu pemberian asuhan klinis, yang akan saya jadikan satu konten dengan EP yang kelima, yaitu pendidikan dan penyuluhan atau KIE. Tata urutan dokumen dalam Outner yang perlu teman-teman ketahui adalah pada MP4 ini yang pertama, Puskesmas perlu untuk memiliki panduan asuhan klinis yang merujuk pada Kemenkes nomor 514 tahun 2015 atau yang terbaru di tahun 2022. Jadi teman-teman bisa menjilid sendiri ya, di print kemudian dijilid dan bisa dijadikan panduan asuhan klinis milik Puskesmas. Seperti ini ya milik saya, panduan praktik klinis yang saya jilid, tidak dijadikan satu karena akan menjadi bantal nantinya. Saya bagi-bagi. Jadi ada sistem kardiovaskuler, neurologi, dan respirasi terpisah sehingga menjadi beberapa jilitan. Karena untuk Kemenkes 514 tahun 2015 ini ada 1279 halaman. Kemudian berikutnya teman-teman dapat meletakkan dalam Outner yaitu SOP pemberian asuhan klinis, di mana di sini isinya adalah tata laksana penyakit, yaitu dirawat jalan, rawat inap, kasus kedokteran gigi, kasus kebidanan, kemudian asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. Mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa tidak ada UGD? Karena untuk pelayanan kegawat daruratan ada di standar 3.3. Sedangkan kita sedang membahas standar 3.2. Kemudian di sini teman-teman dapat memasukkan SOP untuk layanan di poli KIA dan persalinan. Ini contohnya ya, SOP ANC, SOP APN, kemudian penanganan BBLR dan asfiksia dan seterusnya. Jadi EP4 dari standar 3.2 ini betul-betul gudangnya SOP. Jadi banyak sekali SOP-nya. Kemudian SOP poli gigi, teman-teman kedokteran gigi dapat menggunakan panduan praktik klinis yang dimiliki untuk layanan SOP layanan poli gigi. Kemudian teman-teman perawat juga dapat menggunakan panduan keperawatan yang dimiliki untuk menyusun SOP asuhan keperawatan. Dan untuk teman-teman di poli umum, untuk para dokter umum, di sini dapat memasukkan SOP kalau mampu 144 diagnosa yang memang perlu dikerjakan di Puskesmas, kita buatkan SOP-nya. Bila mampu ya, atau paling tidak 30 penyakit terbanyak kunjungan di poli umum boleh. Kemudian ini SOP tata laksana kasus penyakit dirawat inap. Kemudian pemberian asuhan dirawat inap seperti visite, timbang terima, dan konsul on-call kepada dokter itu bisa kita buatkan SOP-nya. Saya lanjutkan ke tata urutan dokumen. Untuk EP4 ini setelah SOP, maka nanti surveyor akan mengobservasi rekam medis karena bukti pencatatan pemberian asuhan klinis itu terbanyak ada di rekam medis. Oke, yang di konten saya sebelumnya yaitu untuk pembahasan EP3 itu telah saya berikan gambaran tentang SOAP, isi dari rekam medis yang semestinya teman-teman buat. Jadi teman-teman bisa menonton di video saya yang sebelumnya, yaitu yang membahas tentang elemen penilaian yang ketiga dari standar 3.2, yaitu rencana asuhan klinis. Dan perlu juga kita melakukan monitoring kepatuhan prosedur terhadap pelaksanaan pemberian asuhan klinis dengan kepatuhan terhadap
SOP, jadi sekian banyak SOP. Idealnya kita buatkan daftar tilik kepatuhannya. Namun bila teman-teman tidak sanggup, boleh beberapa prioritas saja. Seperti di rawat inap itu perlu dilakukan monitoring kepatuhan untuk visite. Kemudian di rawat jalan mungkin ada tata laksana yang penting sekali, yaitu penyakit TB. Itu perlu dibuatkan daftar tilik untuk kepatuhannya. Dan di unit lainnya juga mengikuti mencari prioritas mana yang perlu memang dilakukan monitoring kepatuhan prosedur. Selanjutnya saya membahas juga tentang apa yang diminta dalam EP yang kelima standar 3.2, yaitu pendidikan dan penyuluhan pasien. Bahasa sehari-hari kita yaitu KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, yang wajib kita berikan kepada setiap pasien. Jadi di sini kita perlu untuk menatanya pertama dengan SOP sebagai regulasi ya, SOP pendidikan dan penyuluhan pasien. Kemudian untuk bukti kegiatannya yaitu pencatatan KIE tersebut di rekam medis. Apakah sudah lengkap, karena banyak sekali KIE yang perlu kita berikan kepada pasien. Dan yang tak kalah penting adalah media untuk pendidikan penyuluhan atau media promkes, di mana ketika kita memberikan edukasi kepada pasien, harusnya kita menggunakan media seperti lembar balik, kemudian pemberian brosur, kemudian ada pengadaan banner di unit layanan, kemudian kita bisa memberikan lembar edukasi yang dibawa kepada pasien supaya pasien selalu ingat. Ini yang saya lakukan untuk pasien diabetes dan hipertensi karena berkenaan dengan edukasi gizi. Jadi saya buatkan lembar edukasi yang dibawa oleh pasien, termasuk isinya adalah kalau pasien DM itu cara makan dengan piring T, itu contohnya ya. Nanti saya berikan gambarnya juga. Contohnya untuk edukasi, lembar edukasi. Ini adalah tata urutan untuk dokumen di EP yang kelima, yaitu pendidikan dan penyuluhan pasien. Kita mulai dengan SOP-nya sebagai regulasi, yaitu SOP pendidikan dan penyuluhan pasien, di mana di sini dapat menggunakan SK payung. Dan teman-teman dapat membuat sebuah lembar edukasi. Selain ada media promkes yang biasanya tersedia, yaitu banner, brosur, kemudian lembar balik. Ini saya buat sendiri ya untuk lembar edukasi khusus pasien diabetes mellitus, karena berkenaan dengan banyak hal. Obatnya, obat yang diberikan di puskesmas yaitu glimepiride dan metformin, kemudian jadwal minumnya bagaimana, itu selain dijelaskan per lisan, pasien juga mendapatkan penjelasan tulisan yang dibawa pulang ke rumah berupa lembar edukasi. Kemudian saya juga memberikan saran agar pasien berolahraga jalan kaki 30 menit setiap hari, kemudian berjemur di bawah sinar matahari pukul 8 sampai 10 pagi. Kemudian olah nafas dengan tarik hembus nafas. Kemudian tidur malam minimal 8 jam. Yang apabila pasien memang tidak dapat membaca, maka itu saya berikan lembar ini saya berikan kepada keluarganya. Dan tak kalah penting, yang terpenting justru adalah dietnya. Di sini menggunakan piring T. Jadi teman-teman pasti sudah memahami ya bahwa piring T ini T besar separuh dari piring terisi dengan sayur dan buah, kemudian 1/4 piringnya terisi karbohidrat seperti nasi rata-rata ya. Kemudian 1/4-nya lagi adalah lauk seperti ikan dan daging. Ini yang saya bawakan kepada pasien untuk selalu ingat dan melaksanakannya di rumah. Oke teman-teman, ini contoh dari lembar edukasi. Jadi sudah lengkap 5 EP yang saya jelaskan dari standar 3.2, pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan klinis.
Semoga dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman tentang menata dokumen di Outner dan juga membuat bukti-bukti dukung yang bukan sekedar ada di Outner saja tapi juga direkam medis dan format-format lainnya. Terima kasih banyak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.